Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sunrise, sunset, dan twilight atau senja. Dalam hal hubungannya dengan penentuan posisi menggunakan bintang dan planet. Penentuan posisi menggunakan bintang dan planet ini menggunakan sasaran dilakukan pada saat dia senja. Senja itu pada saat matahari berada di bawah horizon. Ya. 1 jam sebelum matahari terbit dan 1 jam setelah matahari terbenam. Dari ketinggiannya minus 12 derajat di bawah horizon sampai dengan matahari terbit, itu namanya senja pagi. Begitu juga senja sore dari matahari terbenam sampai dengan di bawah horizon 12 derajat atau minus 12 derajat. Pada saat itu bintang dan planet mulai muncul di langit dan garis cakrawala masih kelihatan, dan pada saat itulah waktunya untuk mengukur tinggi bintang menggunakan alat namanya sextant. Ya, tinggi yang didapat itu namanya tinggi ukur atau HS ya, high sextant. Kemudian pada saat bersamaan ditentukan waktu kronometer. Ya, mestinya waktu itu pada saat kita observasi itu 2 orang, satu mengukur tinggi benda angkasa, satu untuk mencatat waktu GMT melalui kronometer. Ya, jika kita cuma sendiri maka kita perlu alat bantu stopwatch supaya waktunya betul-betul bersamaan. Kegunaan daripada kita menghitung matahari terbit dan terbenam ini adalah dalam rangka untuk memperlihatkan lampu dan sosok benda. Jadi lampu tentu kalau malam hari dan sosok benda itu kalau siang hari. Juga waktu imsak. Ya, waktu imsak itu matahari terbit dikurangi 1 jam 25 menit. Waktu subuh itu ya waktu imsak ditambah 10 menit, dan maghrib itu adalah tepat pada saat waktu sunset atau maghrib atau berbuka puasa. Untuk melihat jadwalnya senja ya dan matahari terbit ya bisa dilihat di Almanac Nautica. Ya, ini senja laut, ini senja sipil, dan ini adalah matahari terbit. Kemudian untuk senja malam atau senja sorenya dilihat ya di sini. Ya, ini adalah lintangnya. Ini matahari terbenam. Ini senja sipilnya, dan ini senja lautnya. Ya, saya jelaskan sedikit tentang senja. Jadi matahari ini ya gerakan semuanya mengelilingi bumi kita, ya. Jadi, mengelilingi bumi kita. Pada saat matahari tingginya di bawah garis cakrawala itu minus 12 derajat, pada saat itulah mulai senja laut, ya. Senja laut artinya garis cakrawala, cahaya matahari sudah muncul, garis cakrawala sudah kelihatan sehingga bisa mengukur tinggi benda angkasa ya dari garis cakrawala ke benda angkasa bintang dan planet. Kemudian diikuti dengan senja sipil, mulai senja sipil, kemudian matahari terbit, ya, dan siang, ya siang tidak bisa lagi menentukan posisi menggunakan bintang dan planet karena bintang dan planetnya tidak kelihatan, diganti dengan menentukan posisi menggunakan matahari. Setelah itu sunset ya sampai dengan senja laut ya. Bisa lagi dipakai untuk menentukan posisi menggunakan bintang dan planet. Ya, waktu yang terbaik untuk menentukan posisi menggunakan bintang dan planet itu pada saat ketinggian matahari di bawah horizon adalah minus 3 derajat. Ya, sampai dengan minus 90 derajat. Karena pada saat itu ya bintang-bintang yang terang sudah mulai muncul di langit dan garis cakrawala sudah masih kelihatan ya jelas. Ya, di sini digambarkan penampakan garis cakrawala pada saat senja sipil. Senja sipil itu garis cakrawala jelas kelihatan, cuma bintangnya belum kelihatan. Ya, kecuali mungkin di akhir-akhir senja sipil ini mulai
minus 3 derajat sampai dengan minus 6 derajat sudah bintang terang sudah mulai kelihatan. Kemudian di senja nautik ini bintang-bintang yang terang sudah pada muncul dan garis cakrawala masih jelas kelihatan. Sehingga pada saat inilah waktu yang bagus untuk mengukur tinggi benda angkasa, khususnya ini bintang dan planet. Pada saat dia senja astronomi, ya bintangnya terang benderang, tapi garis cakrawalanya sudah tidak kelihatan, ya. Dan malam, ya, dan artinya tidak bisa lagi menentukan posisi menggunakan bintang dan planet. Saya simulasikan di sini adalah perjalanan dari Jakarta menuju ke Durban, ya, di posisi lintang 18 derajat 20 menit selatan dan 77 derajat 20 menit timur tanggal 12 bulan 1 tahun 2023 akan menentukan posisi menggunakan bintang dan planet. Ya, sebelum menentukan posisi itu harus dihitung dulu ya mulai senja laut dan matahari terbit, ya. Jadi ini menentukan posisi pada saat senja pagi hari. Dari data di Almanac, ya kita menghitung senja nautik dulu, ya, berdasarkan posisi dan tanggal, ya, dan setelah itu matahari terbit. Ya, ini di data Almanac, ya, di lintang 10 selatan matahari senja nautik itu jam 5:14. Di lintang 20 selatan jam 5:01, sedangkan posisi kapal adalah di lintang 18 derajat 20 menit. Ya, ini di Almanac ini cuma derajat saja, sehingga 20 menit ini dijadikan derajat dengan cara melihat tabelnya sini 20 menit 18 menit paling dekat jadi 0,3. Ya, jadi posisi kapal dia adalah di 18,3 derajat. Jam berapa senja nautik. Jadi dari data ini ya dihitunglah nilai A selisih antara di lintang 10 derajat sama lintang posisi kapal ya 8,3 derajat, dan ya lintang 10 selatan sampai lintang 20 ya 10 derajat. Kemudian selisih waktunya adalah minus 13, ya, berkurang, sehingga ini adalah pengurangan waktu untuk mendapatkan senja nautik di lintang 18,3 derajat. Ya, dengan cara ini sehingga kita dapat nilainya pengurangannya adalah minus 11 derajat, ya. Maksud saya minus 11 menit. Ya, artinya 5:14 dikurangi 11 menit jadinya jam 5:03 menit, ya. Ini adalah waktu senja di kapal, ya, senja laut, ya, mulai senja laut atau nautical twilight. Jam 5:03 ini masih waktu di bujur 077 derajat 20 menit timur. Ya, kita mau mencari waktunya yang dipakai di kapal, ya, dengan cara menghitung BDW. BDW menggunakan kalkulator 77 derajat 20 menit dibagi 15 dapat 5 menit 5 jam 9 menit 20 detik, ya. Karena dia waktu senja itu cuma jam saja sama menit, jadi kita ambil saja 5:09. Seandainya detiknya ini lebih dari 30 berarti 5:10, ya. 5:09 dikurang karena kita berada di bujur timur, karena waktu kita lebih cepat daripada waktu Inggris, berarti ini leadnya BDW-nya dikurang, ya, dikurang sehingga dapatlah waktu 23:54 ya tanggal 11 Februari. Ya, di kapal itu jam 5 bulan 3 tanggal 12 Februari, di GMT itu tanggal jam 23:54 jam 11 tanggal 11 Februari. Ya, Sony description ini diambil dari BDW, dibulatkan ya 5, ya bisa 5 atau 6. Kalau seandainya ini menitnya lebih 36, ya, karena dia kurang dari 35. Kemudian ini plus atau minus kebalikan daripada di sini. Jadi plus, jadi waktu di kapal
jam 28:54 tanggal 11 Februari. Ya, jamnya itu kan cuma sampai 24. Dijadikan satu hari 24-nya, ya diambil 24 dijadikan satu hari menjadi ya mulai senja laut itu jam 4:54 tanggal 12 Februari tahun 2023. Artinya kita mulai mengukur tinggi benda angkasa itu jam 4:54 karena pada saat itu garis cakrawala sudah mulai kelihatan dan ya bintangnya juga kelihatan. Kemudian selanjutnya kita menghitung sunrise ya. Ini adalah jawaban soal pertama. Sunrise dengan cara yang sama dengan sunset ya. Ya sunrise ini kan ya di lintas 10 selatan jam 6:01, di lintas 20 derajat selatan jam 5:51. Sedangkan kapal berada di posisi lintas 18:20 menit atau 18,3 derajat selatan. Ya. Nah, jadi dengan cara yang sama tadi ya kita hitung ya A-nya itu 8,3 derajat, B-nya itu adalah 10. Ya, C-nya ini berkurang minus 10 ya. Jadi berkurang nanti ini jamnya dari 06.01. Berapa pengurangannya adalah per B kali C, 8,3 bagi 10 kali 10 menit berarti berkurangnya adalah 8 menit pembulatannya. Nah, 6 jam 6.01 berkurang 8 menit berarti ya jam 5.53. Oke, jam 5.53. Kemudian dicarilah waktu sunrise menurut waktu kapal. Ya, ini waktu lokalnya, kemudian BDW-nya 509 dari bujur dibagi 15 kemudian dibulatkan. Kemudian karena kita bujur timur dikurang ya dapat waktu GMT. Kemudian CD-nya ini adalah pembulatan dari BDW. Ya 5 ya minus di sini menjadi plus. Ya, jadi kita di kapal itu matahari terbit jam 5:54 menit tanggal 12 Februari tahun 2023. Jadi pada saat ini adalah jawaban daripada pertanyaan nomor 2. Sehingga pada saat kita mempersiapkan observasi pada jaga pagi hari itu adalah ya kita mulai mengukur tinggi benda angkasa yaitu bulan, bintang dan planet menggunakan sextant pada saat jam 4:54 sampai dengan jam 5:54 ya. Nah, dan ini waktu ini bisa juga dipakai sebagai ya untuk waktu imsak ya. Kalau seandainya bulan puasa ya waktu sunrise kurang 1 jam 25 menit berarti waktu imsaknya 4:29. Begitu juga waktu subuh, waktu imsak tambah 10 menit berarti jam 4:39. Ya. Itulah ya metode dalam perbaikan tinggi. Ya, semoga ini bermanfaat dan bisa dipahami. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.